Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini tanggal 8 Agustus 2024, kita akan kembali bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Emiten yang kita bahas kali ini adalah Bolt dan GTRA ya. Kita akan memandang dari segi value, dividen, free cash flow, ketahanan dan kepengendalian. Bahwa analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk asli beli atau jual ya. Karena ini adalah edukasi ya. Sekali lagi, pembahasan kita ini adalah bersifat edukasi dan hasilnya bukan bertujuan untuk meninggi-ninggikan ataupun menjelek-jelekkan sebuah emiten, tetapi kita melihat dari segi data-data yang ada. Baik, yang pertama ini Garuda Metalindo Tbk, kode tikernya Bolt ya, sesuai dengan namanya Bolt. Kalau bahasa Inggrisnya ya, kalau bahasa Indonesia ini baut ya. Jadi perusahaan ini bergerak di bidang penjualan barang-barang berupa mur, baut, sekrup dan lain-lain ya. Kita sudah punya dua data ya di triwulan 1 dan triwulan 2. Triwulan 1 kita bandingkan dengan triwulan 2 dulu ya. Untuk book value ada penurunan ya sekitar Rp30. Kemudian IPS juga ada penurunan Rp2. Namun di harga ada kenaikan ya. Kemudian aset lancar juga terjadi penurunan. Hutang ada peningkatan ya. Jadi simpulan sementara bahwa triwulan 1 dibandingkan triwulan 2 ini ada penurunan ya. Triwulan 1 dibandingkan triwulan 2 ada penurunan. Namun dari segi keuntungan ya, dari segi keuntungan bersih ini ya. Dari segi keuntungan bersih di triwulan 1 itu 9,66, triwulan 2 9,99. Kita anggap saja 10% ya. Baik, kita lanjut lagi ke pembahasan value-nya. Bahwa berdasarkan book value harga sekarang ini sudah 2 kali ya, 2,9 kali, berarti dia sudah termasuk dari segi book value sudah termasuk tinggi ya. Jadi sudah termasuk mahal dari segi book value. Dari segi maksimal beli di 320, harga sudah 900, berarti juga value-nya sini sudah 2 kali juga ya, hampir sama ya ini ya, hampir sama karena tadi keuntungannya 10% ya, jadi otomatis book value-nya juga hampir sama. Jadi valuasi perusahaan ini mahal ya, valuasi perusahaan ini mahal dan keuntungannya 10%. Kita tinggal cek sekarang dari segi keuntungan ya, dari segi pembagian dividen ya. Dari segi pembagian dividen ini perusahaan sudah sangat peduli dengan investor bahwa mereka membagikannya 74% ya. Kita tidak perlu membandingkan dengan 30% lagi karena dengan 74% saja di sini dividen yieldnya ya hanya 2,4, berarti dividen yieldnya kecil meskipun DPR-nya besar ya. Baik, dari segi cash flow ini banyak sekali ya kelebihannya ya, 45% kelebihan cash flow-nya. Berarti dari segi ketahanan yang syarat pertama sudah oke. Kemudian dari segi current ratio meskipun dan hutang meskipun terjadi penurunan tetapi dalam kategorinya bahwa baik-baik saja. Jadi penurunannya masih oke ya. Kemudian dari segi kepemilikan ya, bahwa hanya ada 24%, anggap saja 25% yang ada di bursa efek ya. Jadi ini pengendali memang betul-betul hanya mementingkan masalah perusahaan ya, tidak trading. Non warkatnya hanya 10% ya. Di sini berarti juga bagus ya, tetapi sebenarnya 10 ini kalau 10 itu biasanya kalau ada yang bergerak ya, mungkin pergerakannya agak volatil ya sedikit karena jumlahnya retail hanya sedikit. Kemudian juga dari segi kesainya tadi bahwa yang di bursa efek itu ya dari 25% tadi 17%-nya itu ya 17%-nya itu
di sini terbaca asing ya. Asing yang memiliki yang 70% dari 25 berarti 68%. Hampir 70% ini ya saham yang ada di bursa itu, yang di bursa efek yang bisa ditradingkan itu asing yang menguasainya ya. Jadi di sini ya, tapi asingnya yang seperti apa saya tidak terlalu mendalami ke situ, tetapi di sini katanya asing ada pergerakan asing berarti perlu dicermati ya di sini. Baik, kita sampai pada simpulan ya bahwa keuntungan perusahaan ini hampir 10% dah oke saja ya. Hanya saja bahwa valuasinya ya, harganya di sini sudah mahal. Jadi di sini kita hanya memperhatikan di sini, berarti kalau segi IPS sudah bisa ya, cuma di sini kita lebih ke valuasinya sudah mahal. Jadi mungkin di sini kan valuasinya untuk valuasi wajar itu di 320. Jadi mungkin harganya mesti turun. Jadi kita menunggu harga ini konsumer ya, berarti ya minimal ke harga wajarnya lah untuk bisa kita masuk ke perusahaan ini kalau menurut saya ya. Jadi harga turun ke harga wajarnya lah. Kalau untuk ke harga murah mungkin terlalu dalam, cuma setidaknya ya menuju ke harga wajar ya. Dari segi dividen juga, kalau kita mau fokus pada dividen investing juga belum memenuhi kriteria minimal kita ya. Jadi otomatis tetap saja kita harus menunggu harga menjadi murah dulu ya, bukan harga ke wajar dulu minimal ya. Lanjut kita akan masuk ke saham yang kedua, GPRA, Geraha Prima Sukses Mandiri. Ini adalah bergerak dalam bidang angkutan bermotor untuk barang umum. Angkutan ya. Berarti di sini istilahnya ya berarti ini transportasi ya, perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, tapi dia bergeraknya dalam angkutan bermotor untuk barang umum. Angkutan bermotor untuk barang umum berarti ini mungkin kayak truk mungkin ya, atau pengangkutan barang seperti itu ya. Kita baru punya satu data ya, kita baru punya satu data di triwulan 2 ya. Keuntungannya ini Rp21, sementara book value-nya 159, berarti ada keuntungannya 13%. Ini sudah berarti masuk kriteria ya, di atas 10% keuntungannya. Harga sekarang 125 ya. Dari segi book value berarti perusahaan ini ya, valuasinya berarti masih di bawah ya. Investor menghargainya di bawah. Berarti ada rentang bagi kita sebagai investor untuk membelinya menuju paling tidak book value-nya. Dari segi maksimal beli ini di 218-an, harga sekarang baru 125 ya. Berarti di sini 43% ya, ini sangat besar ya. Diskonnya 43%. Jadi kesimpulannya valuasi perusahaan ini murah ya. Valuasinya murah. Namun sayang, sampai yang saya ketahui bahwa perusahaan ini untung ya, tetapi sampai yang saya ketahui bahwa perusahaan ini belum membagikan dividen. Berarti belum bersahabat dengan investor ya. Valuasinya sudah sangat murah, tapi dia belum bersahabat dengan investor. Baik, kita selanjut dari segi ketahanan. Ini free cash flow-nya 6%, oke. Kemudian current ratio-nya oke ya. Dan hutang berbunganya juga oke. Jadi sampai di sini oke. Namun ada permasalahan. Permasalahannya adalah hutang-hutang kepada vendor ya. Hutang tak berbunga atau tanggungannya yang besar ya. Ini sudah 2 kali lipat, berarti di sini hampir 2,5 kali lipat ya. Berarti di sini ada leverage ya, ada istilahnya risiko yang
yang mungkin harus ditanggung oleh perusahaan apabila terjadi permasalahan ya. Sehingga dapat kita ambil data di sini bahwa perusahaan ini ya dari segi hutang tak berbunganya ini perlu perhatian lebih jauh. Kemudian dari segi kepemilikan ini yang di Bursa Efek hanya ada 20% dan yang ada di masyarakat non warkat pun 20% juga. Berarti di sini dapat kita ambil simpulan bahwa pengendali tidak trading, pengendali fokus pada pengembangan perusahaan ya. Kemudian lokal ini 19%, asing hanya 0,1, berarti asing tidak terlalu banyak, tidak berpengaruh di sini ya. Baik, kita ambil simpulan untuk perusahaan ini, kesimpulan sementara ya. Di sini ada data yang pertama bahwa dari segi valuasi ini sudah oke, sangat oke ya, sudah sangat oke. Hanya berarti dividennya di sini yang belum ada. Nah ini kalau dari segi persen sudah oke, cuma di sini yang concern kita ada dua. Di sini yang bahwa hutang tak berbunganya dan dividen membaik ya. Jadi di sini yang pertama harus memperbaiki hutangnya ya, jangan sampai ada leverage yang terlalu besar seperti ini menurut saya ya. Dan kemudian nanti dengan valuasi yang murah itu sebenarnya bisa saja perusahaan membagikan dividen. Tetapi sebagai investor kita tentu saja concern kita dengan data seperti ini ya menunggu hutang tak berbunganya membaik dan dividen yang sesuai kriteria. Oke. Demikian pembahasan kita tentang dua saham. Yang pertama Bolt ya. Yang pertama Bolt dan yang kedua GTRA. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.